Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah online Gereja Daya Borneo. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Dayak Borneo. Saya percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Dia bersama kita dalam setiap musim hidup. Mari kita persiapkan hati untuk masuk dalam ibadah hari ini. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang memberi kekuatan dan perlindungan bagi kita.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Teristimewa ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapan Tuhan turun atas kami sekalian. Terlebih hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun dan menyertai hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh memperkatakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak dan rencana Allah sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah saya pilih dari Kejadian pasal 32 ayat 20 sampai 30. Dan kita akan membaca dari ayat 24 sampai ke 30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelosok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing," sahut Yakub. "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanya orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahut Yakub. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata adalah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka merekalah orang-orang yang sungguh berbahagia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini kita sama-sama belajar bagaimana perjalanan kehidupan Yakub. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, secara khusus dalam Kejadian, maka teks ini itu dijelaskan melalui dari pasal 27 sampai ke 30 bagaimana kisah perjalanan daripada Yakub. Kita tahu semua bahwa Yakub berjalan di dalam masalah yang begitu berat oleh karena perbuatannya sendiri. Masalah yang harus dihadapi oleh Yakub adalah ketika dia mengambil hak daripada kakaknya, yaitu hak seorang sulung. Bagaimana dia mendapatkan hak kesulungan itu ketika dia menipu ayahnya, yang seharusnya Esau mendapatkan hak kesulungan itu, tetapi harus jatuh ke tangan Yakub melalui penipuan. Saudara-saudara yang terkasih, dari situlah awal masalah yang dihadapi oleh Yakub. Dan kita melihat di dalam pembacaan kita ini, kalau Bapak Ibu terus membaca dan melihat bagaimana perjalanan daripada Yakub, kita melihat ketika Yakub mendapatkan hak sebagai hak kesulungan yang seharusnya menjadi bagian atau milik daripada Esau, maka Esau menjadi sakit hati dan mempunyai dendam. Dan bahkan kakaknya ini merencanakan untuk membunuh Yakub. Nah, di dalam perjalanannya kita melihat bahwa ketika ibunya daripada Yakub mendengarkan bahwa ada rencana untuk membunuh Yakub, maka dipanggilnya lah Yakub, dan bagaimana ayahnya yaitu Ishak untuk mengutus Yakub untuk meninggalkan tempatnya atau tempat kedua orang tuanya dan pergi ke suatu tempat yang dinamakan Haran, atau tempat daripada saudara ibu Yakub yang namanya Laban.
Dan perjalanan itu dilakukan oleh Yakub. Dan tidak hanya sampai di situ, jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam perjalanannya pun ketika dia tinggal bersama-sama dengan Laban, maka disinilah Yakub memulai kehidupan yang baru. Yakub dipertemukan dengan istrinya. Dan juga ketika dia bersama-sama dengan Laban juga, dia diberkati oleh Tuhan dengan mempunyai istri, anak-anak, bahkan juga Yakub menjadi seorang yang kaya raya. Tetapi pada akhirnya di dalam perjalanannya dia pun akhirnya mendapat masalah daripada Laban dan meninggalkan Laban. Dan disinilah kita terus melihat bahwa Yakub betul-betul hidup di dalam satu pergumulan yang begitu berat. Dia harus meninggalkan mertuanya dan kembali ke negerinya, di mana tempat tinggal orang tuanya. Tetapi yang menjadi masalah besar sebenarnya dalam kehidupan daripada Yakub adalah bahwa dia masih memikirkan apakah saudaranya, kakaknya itu kemungkinan masih menyimpan dendam yang begitu luar biasa oleh karena penipuan yang dilakukan oleh Yakub. Dan hari ini kita belajar bahwa perjalanan demi perjalanan dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh Yakub, pada akhirnya memang kita melihat bahwa ada pertemuan, dan ketika dia bertemu dengan Esau, justru di sana terjadi sebuah dan sesuatu yang luar biasa, bagaimana Esau menerima akan kembalinya Yakub. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum Yakub berjumpa dengan Esau, dalam perjumpaan yang begitu indah oleh karena Esau tidak lagi mempunyai dendam kepada Yakub oleh karena Yakub menipu akan hak kesulungannya. Ada sebuah peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Yakub, dan inilah yang kita baca pada hari ini di dalam Kisah di pasal 32 dalam Kejadian ayat 24 sampai ke 30. Kita melihat bagaimana Yakub di dalam kesendiriannya tiba-tiba ada seorang laki-laki yang muncul dan bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Di dalam peristiwa ini kita melihat ada beberapa hal yang dialami oleh Yakub. Peristiwanya adalah bagaimana Yakub diperhadapkan dengan sebuah perkelahian yang mana dikatakan bahwa pada malam itu ia didatangi seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Dan bagaimana di dalam cerita ini bahwa seorang yang datang kepada Yakub ini bergulat, tetapi orang ini sulit mengalahkan Yakub, dan pada akhirnya orang tersebut di dalam ayat 24 dan 25. Kita membaca di ayat yang 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal itu terpelecok. Dan ketika ia bergulat dengan orang itu, di sini digambarkan bahwa ternyata Yakub sulit dikalahkan, sehingga orang ini memukul pangkal paha daripada Yakub. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya siapa orang ini? Kalau kita membaca teks-teks selanjutnya, maka sebenarnya kita menemukan bahwa orang ini adalah Allah sendiri.
apakah orang ini tidak bisa mengalahkan Yakub sehingga dia harus memakai cara dengan memukul pangkal paha daripada Yakub? Sebenarnya bisa saja. Bahkan seketika itu juga Tuhan bisa mencabut nyawa daripada Yakub. Tetapi memang ini misteri, bahwa bukan berarti Yakub sulit dikalahkan dan Allah tidak mampu mengalahkan Yakub. Tetapi ada makna yang ingin kita belajar dari peristiwa ini, sehingga peristiwa demi peristiwa di dalam pergumulan Yakub dengan Allah ini, kita ingin belajar beberapa poin. Yang pertama adalah Tuhan seringkali melumpuhkan semua kekuatan yang kita andalkan. Seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya atau mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal daripada Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Terpelecok bisa juga mungkin tergelincir atau mungkin juga keseleo. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika ia bergulat dengan orang itu, sendi pangkal paha merupakan tumpuan kekuatan bagi setiap manusia, bahkan juga bagi Yakub pada saat itu. Ini menggambarkan di dalam kehidupan kita bahwa setiap kita saja bisa mempunyai kekuatan. Kita mungkin orang-orang yang mempunyai kepandaian, mempunyai uang, jabatan, sehingga bisa saja kita tidak butuh Tuhan. Bahkan mungkin kepintaran kita, sehingga kita tidak butuh dan tidak mau kembali kepada Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa di dalam kekuatan Yakub, Tuhan melumpuhkan semua kekuatannya. Ini menjadi gambaran bagi kita bahwa siapapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, bahkan mungkin kita mempunyai jabatan, kedudukan, bahkan mempunyai relasi, bahkan kita bisa menciptakan segala sesuatu, tapi pada akhirnya kita punya keterbatasan. Dan hari ini kita belajar dari peristiwa Yakub, dan pada akhirnya Allah menaklukkan dia, sekalipun dia tidak, atau dikatakan dalam teks ini, sulit dikalahkan. Tapi bukan berarti bahwa Allah tidak bisa mengalahkan Yakub. Hal yang ingin kita belajar dari ini adalah bahwa sekali lagi Tuhan ingin di dalam kehidupan kita supaya kita menyadari bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Kita tidak ada sesuatu yang dibanggakan. Apapun yang kita miliki pada hari ini, semuanya adalah titipan Allah semata. Kalau hari ini kita masih dirundung pandemi COVID-19, ini juga sebenarnya menjadi suatu hal bagi kita, peringatan bahwa sebenarnya kita manusia, sehebat apapun kita tidak akan bisa mengatasi COVID-19 ini tanpa pertolongan daripada Tuhan. Secanggih apapun, sehebat apapun, bahkan mungkin kita sudah menemukan obat-obatnya, tanpa seizin Tuhan, tidak akan pernah COVID ini akan berakhir atau virus corona ini akan berakhir. Ini sebuah gambaran kepada umat manusia, supaya kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita. Karena di tengah-tengah kehidupan kemajuan teknologi pada saat ini, bahkan manusia sudah begitu pintar. Kadangkala dalam kepintarannya itu, dia melupakan sumber pengetahuan itu daripada Tuhan. Mungkin dengan cara seperti inilah Tuhan menyadarkan kita manusia supaya kita kembali kepadanya. Hal yang kedua, bahwa setiap masalah memiliki batas waktu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
Kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan Yakub yang penuh dengan masalah. Ayat ke-26 dikatakan di sana, lalu orang itu berkata kepada orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Ini juga menggambarkan kepada kita bahwa ketika Yakub bergumul dengan masalahnya, pada akhirnya di dalam konteks ini, ketika orang yang datang kepada Yakub ini meninggalkan dia, atau bisa dikatakan bahwa ketika dia bergumul di dalam pergumulannya yang begitu berat, pada akhirnya dia boleh dilepaskan dan masalah ini boleh pergi. Sekalipun di sini digambarkan bahwa Allah yang sendiri yang dijelaskan di dalam pembacaan ini, tetapi ini juga bisa digambarkan bahwa di dalam pergumulan itu Yakub diperhadapkan dengan situasi kondisi yang begitu berat. Bahkan kalau kita melihat perjalanan daripada Yakub, dia memang diperhadapkan dengan masalah. Tetapi setiap masalah itu memiliki batas waktu. Akan ada waktunya. Masalah itu akan berlalu dan selesai. Siapapun kita semua dan pasti mempunyai masalah. Tapi yakinlah, masalah itu memiliki batas waktu. Akan datang waktunya Tuhan untuk membebaskan kita dari masalah itu. Hal yang ketiga yang ingin kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap masalah yang datang akan merubah kehidupan kita. Di dalam ayat ke-28 dikatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Kata atau arti dari Yakub sendiri itu adalah penipu. Tetapi di dalam konteks ini, Yakub diubah namanya menjadi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara-saudara, kata Israel di sini menuju kepada pejuang Allah. Atau kata Israel atau nama Israel di sini mempunyai pengertian, yaitu mempunyai kekuatan dengan Allah. Nama Yakub diubah seketika itu. Yang ingin kita belajar dari teks ini atau poin ini, bahwa setiap masalah yang datang akan mengubah kehidupan kita. Dan engkau menang dalam teks pembacaan ini. Tuhan juga melakukan hal tersebut di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Melalui masalah yang Tuhan berikan kepada kita, itu bisa mengubah kita supaya tabiat kita atau hal-hal yang tidak Allah inginkan dalam kehidupan kita itu bisa mengubah setiap persoalan kita. Mungkin kita yang sombong menjadi rendah hati, yang mungkin kita menjadi orang-orang yang malas menjadi rajin dan sebagainya. Ada sebuah perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Kalau nama Yakub yang artinya penipu diubah oleh Tuhan menjadi seorang pejuang Allah, yaitu Israel, maka setiap kita yang menghadapi masalah, yakin dan percayalah bahwa ada sebuah perubahan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sehingga sekali lagi, masalah yang datang akan mengubah sikap hidup kita secara khusus untuk bagaimana sikap hidup kita terhadap Tuhan. Hal yang keempat adalah sesudah masalah pasti ada berkat. Hal tersebut dinyatakan pada ayat ke-29, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Tuhan memberkati Yakub. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, terkadang masalah itu membuat kita menjadi orang-orang yang akan mendapat berkat.
Tapi yang menjadi pertanyaan adalah seberapa mampu kita bertahan di dalam masalah itu. Karena setiap masalah yang dihadapi oleh orang-orang percaya sebenarnya itu mengajarkan kita untuk mau berserah penuh kepada Tuhan. Dan di dalam masalah itu jangan kita memandang seolah-olah malapetaka, seolah-olah kutuk yang terjadi. Tapi di balik daripada masalah yang kita hadapi ada berkat Tuhan menunggu kita. Yang terakhir, melalui masalah kita dapat melihat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam sejarah kita sudah dibuktikan bagaimana orang yang menghadapi masalah, bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan ketika mereka ditindas, dianiaya, mereka melihat Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya pernah mengkhotbahkan tentang perjalanan para murid ketika di tengah danau. Dalam peristiwa mereka dihantam badai topan, disitulah mereka melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Di dalam masalah kita bisa melihat Tuhan. Dalam perjalanan Yakub dari waktu ke waktu kita melihat bagaimana Tuhan menuntun dia, menyertai dia. Di ayat yang ke-30 sebagai akhir dikatakan demikian, Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Ini menjelaskan kepada kita bahwa masalah yang kita hadapi itu membawa kita untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jangan masalah justru membuat kita untuk tidak melihat keajaiban Tuhan. Tetapi masalah yang dihadapi di dalam kehidupan ini secara khusus orang-orang percaya sebenarnya adalah jalan untuk melihat akan kemuliaan Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita orang percaya, kelima poin daripada peristiwa pelajaran yang kita bisa dapatkan daripada Yakub semestinya juga menjadi perenungan pembelajaran bagi kita. Bahwa masalah, pergumulan hidup itu membawa kita untuk datang kepada Tuhan. Bahkan sampai hari ini pun kita masih diperhadapkan dengan situasi kondisi sulit, yaitu bagaimana pandemi COVID-19 menjadi sebuah hal yang menjadi pergumulan doa-doa kita supaya hal yang demikian boleh berakhir. Tapi percayalah bahwa di dalam masalah ini juga kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kiranya masalah-masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi tidak membuat kita lari daripada Tuhan, tapi percayalah kita akan melihat kemuliaan Tuhan mengiringi perjalanan kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong memberkati kami, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan terus memberikan kami pencerahan iluminasi, supaya kami boleh memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya bangsa ini boleh berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, dalam penanganan akan COVID-19 ya Tuhan. Bila Tuhan Engkau menolong bangsa kami, secara khusus ya Tuhan, para pemimpin bangsa ini, dari pusat sampai ke daerah-daerah ya Tuhan. Kiranya mereka dimampukan hikmat Tuhan menuntun mereka, untuk mereka boleh dimampukan dalam bekerja. Terlebih ya Tuhan terus berdoa bagi para dokter, tenaga medis, perawat ya Tuhan. Menjadi orang-orang yang terdepan dalam menangani akan virus ini untuk menolong dan membantu sesama kami yang sudah terinfeksi virus corona ya Tuhan. Kiranya tangan Tuhan, kuasa Tuhan boleh menuntun dan menyertai mereka. Bahkan kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah terinfeksi ya Tuhan, yang sudah terpapar oleh virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan boleh menyatakan kesembuhan kepada mereka
dan biarlah mereka boleh melihat akan kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk semua jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun berada. Kiranya tangan Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai kami sekalian, menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua dan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai memelihara kehidupan kita saat ini, kekal selama-lamanya. Amin.